Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya setelah UTS? Oh ya, Bulia mengingatkan ya, masih ada yang belum ikut UTS ya. Tolong yang belum ikut, minggu depan menemui saya ya pada hari Selasa, ya jam 9.40, boleh jam 10, pokoknya antara jam 9 sampai jam 10 saya mengajar di lab kantor ya, boleh menemui pada saat saya mengajar karena di situ saya mengajar praktek ya, jadi boleh menemui Bulia untuk menyampaikan kenapa alasan tidak mengikuti UTS ya. Kalau perlu Anda siap sekalian UTS di situ minggu depan ya, hari Selasa di lab kantor ya. Dan perlu saya sampaikan ya, khususnya yang mahasiswa program KIP ya, itu harus hati-hati, maksudnya disiplin di dalam kuliah, disiplin mengikuti UTS ya, karena Anda itu kuliah itu pakai dana pemerintah ya, dari anggaran pemerintah. Jadi ada monitoring ya, tidak bisa seenaknya saja. Dan Anda sudah menandatangani surat pernyataan dulu itu waktu masuk dan diterima sebagai mahasiswa KIP, program KIP itu di situ artinya Anda tidak boleh main-main, tidak boleh seenaknya ya. Karena dimonitor, kita harus melaporkan ya tentang apa itu proses belajar yang diikuti oleh mahasiswa KIP tersebut ya. Jadi nggak bisa seenaknya, nggak ikut ujian UTS dosen lain tanpa pemberitahuan dan sebagainya. Ini akan merepotkan lembaga ya. Anda yang tidak disiplin itu akan merepotkan lembaga ya. Nah, untuk selanjutnya juga Anda citranya juga kurang baik ya, baik di depan para dosen maupun lembaga. Jadi tolong, ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya dan merupakan prestasi. Kesempatan dan sekaligus prestasi Anda bisa menjadi mahasiswa dengan program KIP ya. Kesempatan. Kenapa kesempatan? Anda tidak banyak diberatkan yang berkaitan dengan keuangan. Keluarga menjadi ringan, ya. Anda tidak memikir tentang bayar SPP, ya. Anda juga ada apa itu insentif untuk apa itu kebutuhan yang lain kaitannya dengan perkuliahan tiap bulan ya, walaupun saat ini belum ditransfer, tetapi pasti nanti akan ditransfer kalau nggak 3 bulan sekali, 1 semester sekali ya, dikalikan 3 atau kalikan 6 diakumulasi ya. Jadi jangan apa itu seenaknya ya, jangan seenaknya ya. Kasihan nanti lembaga ya. Nanti untuk berikutnya kalau Anda seenaknya, nanti kita kuotanya dapatnya sedikit, bisa dikurangi. Ya, jadi saya minta pengertiannya. Ya. Anda justru harus menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain yang kuliah dengan mandiri. Ya, ini banyak yang ingin kuliah ya, tapi tidak terseleksi, tapi tidak dapat kesempatan. Ya harusnya Anda yang KIP itu menyadari ya, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya justru untuk menunjukkan prestasi yang baik ya, untuk menunjukkan kesungguhan ya, untuk membangun jurusan sekretaris ini menjadi lebih baik ya.
Nah, itu seperti itu. Saya harapkan pengertiannya ya masih ada ya. Ya, cuma satu atau satu orang ya. Nah, itu tolong Anda mulai ini. Kalau Anda mengalami kesulitan ya cobalah Anda mendekati salah satu atau teman yang lain yang bisa diajak komunikasi, bisa diajak saling bantu ya. Misalnya kok kesulitan apa kuota internet dan sebagainya, ada solusinya ya. Atau ketemu saya kasih solusinya. Asal Anda mau usaha, yang penting Anda mau bergerak, itu saya beri solusinya ya. Jadi kasihan juga yang merekomendasikan. Anda kan yang merekomendasikan kebanyakan adalah dari saya ya. Nah, itu nanti banyak yang komplain ke saya ya. Nah, itu saya juga minta tolong kepada Anda. Saya sudah percaya kepada Anda ya. Anda juga menjaga kepercayaan tersebut ya. Baik itu prolog aja yang berkaitan dengan KIP atau bukan KIP juga, misalnya ada yang belum ikut UTS, segera menghubungi dosen yang bersangkutan. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, dosen tersebut juga bisa mengerti. Yang penting ada komunikasi ya, saya kira itu. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-10. Kita membahas tentang jenis-jenis laporan yang bukan karya ilmiah ya, sebagaimana di dalam kontrak perkuliahan itu pada pertemuan ke-10 kita membahas tentang jenis-jenis laporan yang bukan karya tugas akhir atau bukan karya ilmiah. Nah, laporan non-ilmiah adalah seperti karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau yang biasa digunakan, atau gaya bahasa yang tidak formal. Ya, tujuan utamanya adalah membuat nyaman daripada orang yang membacanya. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah: ditulis berdasarkan fakta pribadi, kemudian fakta disimpulkan secara subjektif ya, berdasarkan pemikiran seseorang, gaya bahasanya konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis atau dugaan sementara yang akan diuji, enggak. Penyajian dibarengi dengan sejarah ya, bersifat imajinatif, jadi dari imajinasi seseorang. Kemudian situasi dibuat dramatisasi ya, biar menarik, dan persuasif yang bisa mempengaruhi seseorang untuk terus membaca daripada karya itu. Kemudian biasanya ditulis ya tanpa dukungan bukti-bukti ya, karena merupakan suatu hasil imajinasi. Jenis-jenis yang termasuk karya non-ilmiah ini adalah satu, dongeng, cerpen, novel, drama, roman ya. Kalau dulu kita sekolah ataupun kuliah sering mendapat tugas untuk membaca ini ya, kalau sekarang jarang sekali ya. Padahal itu manfaatnya sangat besar ya, kemampuan membaca, menyimpulkan dan sebagainya itu di dalam menteraturkan cara berpikir kita, melatih cara berpikir sehingga teratur. Ada lagi laporan semi ilmiah, yaitu merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang ditulis dengan bahasa konkret dan formal, kata-katanya teknis, didukung dengan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya tulis ini juga merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya tidak formal, tetapi sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analisis ya, sebab akibat, karena sering dimasukkan dalam karya tulis. Jadi ini gabungan ya, gabungan antara dalam penulisannya ada fiksi ya, dan ada fakta ya.
sehingga disebut semi ilmiah. Jenis karangan semi ilmiah yaitu antara lain seperti editorial yang kita sering dengar ya di televisi maupun di media sosial, opini, tips, resensi buku. Ini juga merupakan semi ilmiah ya karena ada unsur-unsur subjektif dari penulis. Contoh resensi buku fiksi ya. Misalnya judul buku Anak Kos-kosan ya, pengarang Serena Tria dan seterusnya, sinopsis buku ya. Seperti ini ya, buku fiksi berupa novel, genre komedi dan seterusnya ya. Ini dibuat ringkasannya itu ya. Buku fiksi berupa novel dengan genre komedi ini terinspirasi dari kisah pribadi penulis yang dibalut dengan kisah fiksi ya. Beberapa kejadian penting jadi adegan-adegan ikonik yang banyak yang bahkan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Buku ini berkisah tentang kehidupan anak kos dari 3 sudut pandang tokoh yang berbeda, yaitu Reni, Asri, dan Yana. Nah, ini resensi bukunya, ya menarik ya. Rena adalah mahasiswa jurusan psikologi pendatang dari Jawa Timur. Tokoh ini terkenal sebagai tokoh yang punya logat daerah medok dan suka mengeluarkan celetukan-celetukan yang konyol. Sedangkan Asri seorang apoteker yang baru saja putus cinta karena ditinggal menikah sang kekasih. Jadi salah satu tokoh yang paling melo dan sendu ini adalah Asri. Sedangkan Yana seorang jurnalis televisi yang sibuk meniti karir sambil membiayai adiknya sekolah. Ketiganya sering menghabiskan waktu bersama di kos-kosan dan selalu ada saja kejadian lucu yang terjadi di antara ketiganya. Tidak semua kisah lucu dalam buku ini diangkat dari kisah nyata, karena nyatanya buku ini adalah karya fiksi dari Serena. Kelebihan buku komedi ini bisa menceritakan sisi menyenangkan dan seru dari kehidupan kos-kosan khas anak perkotaan. Lewat buku ini, pembaca yang hendak merantau pun diharapkan bisa mempersiapkan diri karena kisah-kisah dalam buku ini pun terinspirasi dari kisah nyata. Karakter Rena yang polos sangat menghibur, apalagi celetukannya yang terkesan tidak pandang situasi kondisi. Sementara karakter Asri digambarkan sebagai tipikal wanita muda yang sedang patah hati dan karakter Yana merupakan simbol dari feminisme masa kini, di mana seorang perempuan ikut bertanggung jawab menanggung beban keluarga. Kekurangan buku, sayangnya masih banyak kesalahan penulisan, pengetikan, dan tanda baca dalam buku ini. Ada beberapa adegan yang sebenarnya sangat lucu, tetapi karena penulis kurang bisa menyampaikan dengan baik, adegan pun jadi terkesan biasa saja. Butuh waktu 2 kali untuk memahami apa maksud leluconnya. Nah, itu tadi contoh ya resensi buku, kalimatnya menarik, menyenangkan, dan ini dibutuhkan suatu pelatihan ya. Nah, maka untuk tugas yang ke-10 ini silakan Anda berlatih, yaitu buatlah resensi buku sebagaimana yang dicontohkan pada materi pertemuan 10. Cari buku karangan fiksi yang sederhana. Fiksi tadi udah tahu ya apa maksudnya fiksi ya. Non ilmiah ya. Anda bisa mencari di perpustakaan kampus ya, bisa apa itu cerpen dan sebagainya. Tugas diketik dengan rapi, kumpulkan paling lambat sebelum kuliah minggu depan ya. Kalau kuliahnya Jumat ya Kamis lah ya. Itu dikumpulkan minggu depan ya. Nah, itu pertemuan ke-10 tugas dari Bu Lia, kerjakan dengan sebaiknya, sudah ada contohnya ya. Anda bisa lakukan setelah kuliah luring, Anda langsung ke perpustakaan bisa, atau
waktunya disesuaikan. Ya, saya kira itu. Selamat mengerjakan, semoga sehat semuanya ya, dan tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.